Hello everyone. First of all, thank you for giving me the opportunity to present my topic today. My name is Anissa Nandarini, and in this presentation I would like to discuss the skill needed to develop leadership and cross-cultural diversity. This topic is very important because today's leaders are required not only to lead effectively but also to work with people from different cultural backgrounds. Therefore, understanding leadership skill and cross-cultural diversity is essential for achieving organization success. Without further ado, let's begin the presentation. Di era globalisasi saat ini, organisasi dan perusahaan tidak lagi hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama. Kita sering bekerja bersama individu yang berasal dari budaya, suku, agama, bahasa, bahkan negara yang berbeda. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola tim, tapi juga harus mampu memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di lingkungan kerja. Keberhasilan seorang pemimpin saat ini tidak hanya diukur dari kemampuan mencapai target organisasi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, harmonis, dan mampu mengakomodasi berbagai perbedaan yang ada pada tim. Pada materi ini, saya akan membahas pengertian kepemimpinan lintas budaya, pentingnya keberagaman budaya dalam organisasi, serta berbagai keahlian yang harus dimiliki seorang pemimpin agar mampu mengelola keberagaman tersebut secara efektif. Pertama, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan instruksi, tapi juga menjadi teladan, motivator, dan pengambil keputusan dalam organisasi. Sementara itu, keberagaman lintas budaya atau cross-cultural diversity adalah kondisi di mana individu-individu dalam suatu kelompok memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat berupa bahasa, adat istiadat, nilai-nilai sosial, cara berkomunikasi, hingga cara pandang terhadap pekerjaan dari kehidupan. Dalam dunia kerja modern, keberagaman budaya menjadi hal yang sangat umum. Banyak perusahaan multinasional memiliki karyawan dari berbagai negara. Bahkan dalam satu organisasi di Indonesia saja, kita dapat menemukan anggota tim yang berasal dari berbagai suku dan daerah. Keberagaman ini sebenarnya memberikan banyak manfaat. Tim yang beragam biasanya memiliki sudut pandang yang lebih luas, kreativitas yang lebih tinggi, serta kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman juga dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan hambatan komunikasi. Karena itulah seorang pemimpin membutuhkan berbagai keahlian khusus untuk mengelola keberagaman lintas budaya. Keahlian pertama adalah kemampuan komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh seluruh anggota tim. Dalam lingkungan yang beragam, komunikasi menjadi lebih penting karena setiap individu mungkin memiliki cara memahami informasi yang berbeda. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya komunikasinya agar dapat diterima oleh seluruh anggota tim. Selain kemampuan berbicara, pemimpin juga harus memiliki kemampuan mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan secara aktif, pemimpin dapat memahami kebutuhan, pendapat, dan permasalahan yang dianggap dihadapi anggota tim. Keahlian kedua adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri maupun orang lain. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi akan lebih mudah membangun hubungan yang positif dengan anggota tim. Mereka mampu menunjukkan empati, memahami perasaan orang lain, serta menyelesaikan konflik secara bijaksana.
Dalam lingkungan yang beragam, kecerdasan emosional sangat penting karena membantu pemimpin memahami perbedaan karakter dan budaya yang dimiliki setiap individu. Keahlian ketiga adalah kemampuan memahami budaya dan cultural awareness. Cultural awareness adalah kesadaran dan pemahaman terhadap keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Pemimpin harus menyadari bahwa setiap budaya memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda. Apa yang dianggap sopan dalam satu budaya, belum tentu dianggap sopan dalam budaya lainnya. Dengan memahami perbedaan budaya, pemimpin dapat menghindari kesalahpahaman serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Keahlian keempat adalah kemampuan beradaptasi. Lingkungan bisnis saat ini berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan situasi yang berbeda. Dalam konteks keberagaman budaya, kemampuan beradaptasi membantu pemimpin menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya sesuai dengan karakteristik anggota tim. Pemimpin yang fleksibel biasanya lebih mudah diterima oleh anggota tim yang memiliki latar belakang yang berbeda. Keahlian kelima adalah kemampuan membangun kerjasama tim. Salah satu tugas utama pemimpin adalah menyatukan berbagai individu menjadi sebuah tim yang solid. Untuk mencapai hal tersebut, pemimpin harus mampu menciptakan rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling mendukung antar anggota tim. Pemimpin juga perlu memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan pendapatnya tanpa didiskriminasi. Keahlian keenam adalah kemampuan menyelesaikan konflik. Perbedaan budaya seringkali menimbulkan perbedaan cara berpikir dan cara bekerja. Hal ini dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pemimpin harus mampu menjadi mediator yang adil dan objektif ketika terjadi konflik dalam tim. Penyelesaian konflik yang baik tidak hanya berfokus pada siapa yang benar atau yang salah, tetapi juga pada bagaimana menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Keahlian ketujuh adalah berpikir terbuka atau open-minded. Pemimpin yang berpikiran terbuka akan lebih mudah menerima ide, perspektif, dan cara kerja yang berbeda. Mereka tidak memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain, tetapi menghargai keberagaman sebagai sumber kekuatan organisasi. Sikap terbuka juga membantu pemimpin belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki anggota tim. Keahlian ke-8 adalah pengambilan keputusan yang inklusif. Dalam organisasi yang beragam, keputusan yang diambil sebaiknya mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Pemimpin harus melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan agar setiap orang merasa dihargai dan memiliki kontribusi terhadap organisasi. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan kualitas keputusan karena mempertimbangkan lebih banyak perspektif. Selain berbagai keahlian tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan pemimpin untuk mengembangkan keberagaman lintas budaya dan organisasi. Pertama, menciptakan budaya kerja yang inklusif. Kedua, memberikan pelatihan mengenai keberagaman budaya. Ketiga, mendorong komunikasi terbuka antar anggota tim. Keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota tanpa memandang latar belakang budaya. Kelima, menghargai kontribusi setiap individu secara adil. Dengan menerapkan strategi tersebut, organisasi dapat memanfaatkan keberagaman sebagai keunggulan kompetitif yang mendorong inovasi dan pertumbuhan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberagaman lintas budaya merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam dunia kerja modern. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki berbagai keahlian seperti komunikasi efektif, kecerdasan emosional, kesadaran budaya, kemampuan beradaptasi, kerjasama tim, penyelesaian konflik, berpikir terbuka, dan pengambilan keputusan yang inklusif.
Dengan menguasai keahlian-keahlian tersebut, seorang pemimpin akan mampu mengelola keberagaman secara efektif, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. In conclusion, effective leadership in a diverse environment requires various skills, including communication skill, emotional intelligence, cultural awareness, adaptability, teamwork, conflict resolution, and inclusive decision making. By developing these skills, leaders can create a positive work environment, strengthen collaboration, and successfully manage diversity within their organizations. Thank you for your attention and participants. I hope this presentation has provided to a small insight and a better understanding of leadership and cross-cultural diversity. Have a great day.